Pernah kepikiran gak sih ada satu ritual yang dilakuin miliaran orang setiap hari? Tapi di balik gerakannya yang simple, ternyata tersimpan pertanyaan yang kompleks banget. Kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaannya. Pernah nggak sih kepikiran soal ini, sebuah pertanyaan yang nusuk banget dan mungkin sering kita lihat sendiri kejadiannya? Coba deh, kita biarin dulu pertanyaan ini ada di kepala kita. Karena ini nih, ini inti dari penelusuran kita kali ini. Oke, kita mulai ya. Di satu sisi, kita lihat ada orang yang ibadahnya rajin banget. Tapi di sisi lain, kelakuannya kok cik gitu. Rasanya kayak nggak nyambung kan? Nah, inilah yang kita sebut paradoks ibadah. Dan kita bakal coba bongkar sama-sama. Yang menarik, jawabannya itu mungkin bukan di ritualnya itu sendiri loh. Tapi ada di sebuah kerangka berpikir yang lebih dalam, yang lebih universal. Sebuah pola yang ternyata berlaku buat banyak banget ajaran kebaikan. Dan ini kuncinya. Nah, ini dia nih alat bantunya. Kita sebut aja 5 pola kebaikan. Anggap aja ini kayak 5 kacamata yang berbeda buat ngelihat kenapa sih sesuatu itu dianggap baik. Ini dia kelima polanya. Kalau kita perhatiin baik-baik, hampir semua ajaran kebaikan, mau dari manapun asalnya, pasti muter-muter di sini aja. Ada soal waktu kan? Hasil sekarang lawan hasil nanti. Terus ada soal dunia versus akhirat. Ada juga soal untung rugi. Dan soal kepentingan gue versus kepentingan kita semua. Nah, di sini nih ada pemisahan yang penting banget nih. Pola pertama yang soal untung rugi di dunia, itu kan basisnya nalar, bisa kita lihat langsung. Kamu belajar giat, ya hasilnya kelihatan nanti pas kerja. Masuk akal. Tapi pola kedua yang soal akhirat, wah ini udah beda ranah. Ini soal keyakinan. Kita kan nggak bisa ngecek surga itu beneran ada atau nggak sebelum kita ke sana, iya kan? Nah ini dia perbedaan kuncinya. Sekarang, yuk kita coba pakai kerangka ini buat bedah contoh yang super konkret, ibadah sholat dalam Islam. Kita coba taruh sholat di bawah mikroskop kita lihat lebih dekat. Coba deh, kita mikir bareng-bareng sejenak. Lepasin dulu semua makna spiritualnya, murni secara fisik dan mental, apa sih yang sebenarnya terjadi sama tubuh dan pikiran kita pas kita lagi sholat? Ternyata pengalaman sholat itu bisa beda banget loh rasanya. Kalau dilakuin cepet-cepet, ya jatuhnya kayak olahraga ringan aja. Gerakan fisik, bakar kalori. Tapi coba deh kalau dilakuin pelan-pelan, khusyuk. Wah, efeknya lebih mirip meditasi. Fokusnya ke dalam, nenangin pikiran. Dua pendekatan yang sama sekali beda hasilnya kan? Kalau kita lihat jangka panjangnya, sholat 5 kali sehari itu bisa diibaratkan kayak tombol reset buat mental kita. Pas kita lagi senang-senangnya, dia kayak narik kita sedikit biar nggak kebablasan. Pas kita lagi stres berat, dia kasih jeda buat napas. Tujuannya apa? Ya biar kita tetap stabil, tetap di titik tengah, di titik netral. Tapi tentu aja kita nggak bisa lupain dimensi spiritualnya. Nah, disinilah pola kedua tadi masuk, yang basisnya keyakinan murni. Ada janji pahala buat yang nurut, dan ada ancaman dosa buat yang melanggar. Semacam sistem untung rugi yang skalanya melampaui hidup kita di dunia ini. Nah, tapi disinilah ceritanya jadi makin menarik dan mungkin agak rumit. Gimana ceritanya sebuah praktik yang tujuannya baik malah bisa jadi sumber keburukan? Kok bisa sih ibadah malah jadi mudarat atau merugikan? Oke, sebelum lanjut kita harus paham bedanya dua kata ini, kenikmatan sama manfaat. Gini deh, makan es krim itu kan nikmat, ya kan? Enak. Tapi apakah bermanfaat? Nah, itu lain cerita. Jadi, manfaat atau lawannya, mudarat, itu soal efek jangka panjangnya, efek keseluruhannya. Bukan cuma soal rasa enak atau nggak enak sesaat. Analogi buah durian ini pas banget buat ngejelasinnya. Lihat deh, durinya itu kan tajam, sakit kalau kena. Itu kepedihan. Daging buahnya, wah enak banget, manis, legit. Itu kenikmatan. Pertanyaannya, buah durian ini secara keseluruhan itu manfaat atau mudarat? Jawabannya, tergantung siapa yang makan. Buat orang sehat, ya manfaat. Tapi buat orang yang punya diabetes, kenikmatan sesaat itu bisa jadi mudarat besar buat kesehatannya. Oke, ngerti ya bedanya? Sekarang kita balik lagi ke sholat. Dengan pemahaman baru ini, gimana caranya ibadah yang niatnya suci malah bisa jadi mudarat? Nah, ini dia contoh-contohnya di kehidupan nyata. Pertama, sholat yang tujuannya pamer. Biar dapat jidat hitam dan dianggap soleh. Itu kan cuma buat status sosial. Atau yang kedua, orang yang cuma berdoa aja tapi nolak bawa keluarganya yang sakit ke dokter, berharap keajaiban. Atau yang paling parah nih, yang ketiga, sholatnya lama banget tapi anak di rumah kelaparan gak diurusin. Nah, di situasi-situasi kayak ginilah, ritual itu jadi mudarat. Jadi akar masalahnya tuh di sini, mudarat itu muncul waktu niatnya geser.
Ketika ritual yang harusnya jadi jalan buat ngebersihin hati, malah jadi alat buat moles ego. Buat cari pujian, buat ngerasa lebih baik dari orang lain, yang ujung-ujungnya malah jadi sombong. Jadi solusinya gimana dong? Ternyata bukan dengan ngubah ritualnya, tapi ngubah kesadaran kita pas lagi ngelakuinnya. Kuncinya itu bukan di apa yang kita lakukan, tapi di bagaimana kita menjalaninya. Ada konsep keren namanya langkah sadar. Ini bukan soal ikut-ikutan aja, atau ngelakuin sesuatu karena rutinitas. Tapi ini soal kita secara aktif, secara personal, coba nanya ke diri sendiri. Sebenarnya, kenapa sih gue ngelakuin ini? Manfaat nyatanya buat gue pribadi apa? Dan ada nggak potensi ruginya yang harus gue waspadai? Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Nilai sebuah praktek itu nggak terletak di ritualnya, tapi pada kesadaran yang kita bawa ke dalamnya. Jadi intinya bukan lagi apa yang kita lakukan, tapi bagaimana dan mengapa kita melakukannya. Itu yang paling penting. Jadi, intinya kita perlu geser fokus kita. Daripada sibuk nyari-nyari manfaat universal sholat buat semua orang, coba deh kita cari manfaat yang otentik, yang personal buat diri kita sendiri. Apa sih manfaat ritual ini buat pertumbuhan gue secara pribadi? Nah, itu pertanyaan yang jauh lebih powerful. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Apapun ritual harian kamu, entah itu sholat, meditasi, lari pagi, atau bahkan sesederhana minum kopi dalam diam tiap pagi, coba tanya, apa sih tujuan sadar di balik rutinitas yang membentuk hari-hari kamu? Coba deh direnungkan.